Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radinatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada maghrib kali ini kita bisa menunaikan salat maghribnya secara berjamaah. Jamaah sekalian, kita berharap dengan salat yang kita tunaikan ini, maka yang pertama harapannya adalah semoga salat kita ini diterima oleh Allah. Ya. Jangan sampai salat hanya sekedar tergugurkan kewajiban. Ya, bukan sekedar tergugurkan kewajiban. Tapi maksimalnya kita ingin bahwa salat kita diterima sebagai ibadah, sehingga kita mendapatkan pahala. Selanjutnya dari salat itu kita berharap Allah gugurkan pula dosa-dosa kita. Ya, jadi kita punya pemahaman sesuai dengan dalil hadis bahwa salat itu bisa menggugurkan dosa. Jangankan salatnya ya, langkah kaki menuju masjid saja itu belum salat ya. Jadi langkah kaki kita menuju masjid saja peluangnya dua, tergugurkannya dosa dan terangkatnya derajat. Ya, sehingga ketika salat berjamaah di masjid ada harapan ya tergugurkannya dosa dan ditinggikannya derajat. Yang ketiga, kita berharap semoga dengan salat yang barusan kita tunaikan itu Allah berikan pertolongan kepada kita atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Kenapa? Karena memang Allah juga perintahkan agar ya, siapapun kita pasti perlu pertolongan Allah. Jadi kalaupun di antara kita sudah punya kekayaan luar biasa banyak, pasti satu saat dia perlu pertolongan Allah. Apalagi kalau kita tidak punya apa-apa. Kalau di antara kita ada yang punya jabatan paling tinggi sekalipun, tetap saja kita perlu pertolongan Allah. Apalagi kalau kita tidak punya apa-apa dari jabatan. Kalau di antara kita paling tahu ilmu, sehingga ilmunya semua sudah ada, tetap kita perlu pertolongan Allah. Apalagi kemudian kita tidak punya ilmu. Sehingga jamaah sekalian, kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah dalam beribadah ini, agar Allah kemudian berkenan menolong kita. Ya. Dan salat itu juga sama, merendahkan diri sebenarnya kan. Ya, itu merendahkan diri di hadapan Allah sehingga kemudian sujud gitu. Ya, sujud gitu ya. Bukti pendahan diri itu adalah dengan sujud gitu ya. Bahkan kemudian sholat itu ya itu anggota, semua tubuh anggota kita berada di bawah ya. Dua telapak tangan, dua lutut, ya kan?
kening dengan hidung, kemudian ya jari-jari kaki kita arahkan ke kiblat, sembari kemudian berbisik gitu ya. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdikallahumma gfirli. Ya, itulah salat. Baik jamaah sekalian, sedikit-sedikit saja pengajian kita ya. Kita akan bahas masih tentang Jumatan, di mana batas terakhir kita tentang Jumatan itu yaitu sunnahnya mengucapkan salam. Ya, sunnahnya imam mengucapkan salam apabila sudah naik mimbar. Sudah sampai sana ya, bahasan di Jumat yang lalu atau di minggu yang lalu. Kita akan teruskan istihbabu istihmalil khutbati ala hamdillah ta'ala. Disunnahkan isi khutbah itu berkaitan dengan ya, pertama memuji Allah, wassana ala Rasulillah, dan bersolawat kepada Rasulullah, wal mau'idah, dan juga ada mau'idahnya, ada pesan-pesannya, wal qiraah, dan membaca Al-Quran. Ya, jadi disunnahkan isi khutbah itu adanya pujian kepada Allah. Yang kedua ya, wassana ala Rasulillah, ya, bersolawat atau memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal mau'idah, dan adanya mau'idah, pesan-pesan kebaikan. Ya, termasuk mau'idah itu adanya ya anjuran dan larangan. Mau'idah, ini harus dilakukan, ini nggak boleh dilakukan, itu mau'idah. Ya, wal qiraah, dan adanya tilawah Quran, bacaan Al-Quran. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, maka berdasar dari hadis Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdi, semua kalam, semua ucapan, semua pembicaraan, la yubda'u fihi bilhamdi, yang ya tidak diawali dengan mengucapkan alhamdulillah, fahuwa ajdam, maka dia akan sia-sia. Ya, gitu ya. Itu jadi ya, di sini sebutkan azdam itu ya, yaitu ya, perkara itu ya terputus kemudian sia-sia, tidak ada manfaatnya, sehingga khutbah itu diawali dengan innal hamdalillah atau alhamdulillah. Ya, khutbah itu diawali dengan kalimat alhamdulillah. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad, ya, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Ahmad, bimaknahu, yang semakna juga dengan hal itu, wa fi riwayatan, dan sebuah riwayat, al khutbatul lati laisa fiha syahada, ya, khutbah yang tidak ada padanya syahadat, kal yadil jadma, seperti tangan yang buntung. Tahu buntung ya? Buntung itu bahasa Indonesia ya, buntung putus, tangannya buntung, putus. Ya, jadi buaya buntung, tahu ya? Ya, berarti buntung itu bukan bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya. Ya. Ya, jadi maka di dalamnya juga ada syahadat. Ya, walaupun ada yang menyebutkan bahwa syahadat itu tidak masuk kepada rukun khutbah.
Rukun khutbah itu yang pertama adalah alhamdulillah, kedua salawat, ya, ketika tilawah baca Al-Quran. Kemudian ada apa itu tausiah atau apa itu wasiat, ya, ada wasiat. Tapi di sini ternyata khutbah, bagian daripada yang tidak boleh terlupakan dalam khutbah itu adanya syahadat, artinya membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka al khutbatul lati laisa fiha syahadatun, khutbah yang tidak ada padanya syahadat, yang di dalam khutbah itu tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kal yadil jadma, seperti tangan yang buntung. Ya, tangan yang buntung mungkin ada sedikit manfaatnya, ya, tapi tidak bisa sempurna untuk memfungsikannya. Rawah Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala, ya, wa qala tasyahudan badal syahadah. Di Tirmidzi mengutatnya pakai tasyahud badal syahadah, ya, sehingga jamaah sekalian, ya, khutbah itu pakai adanya syahadat. Lebih lengkapnya seperti apa? Mari kita lihat, ya, apa itu pembukaan, ya, istiftah atau pembukaan, iftitah yang dilakukan, yang sering dibacakan Rasul ketika khutbah Jumat. Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasyahada qala, ya, apabila beliau tasyahud, ya, termasuk juga membuka, ya, apa itu pembukaan dalam khutbah dengan kalimat qala, beliau bersabda begini, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi matan hadisnya seperti itu, ya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nasta'inuhu, kami memohon kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunan. Kalau isti'anah memohon perlindungan, kalau nastaghfiruh memohon ampunan. Billahi, kepada Allah, min syururi anfusina, dari kejahatan diri kami. May yahdillah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, tetapi siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Arsalahu bil huda, di mana Allah telah mengutusnya dengan hidayah, dengan petunjuk. Ya, arsalahu bil haq, dengan benar. Basyiron, sebagai pemberi kabar gembira. Baina yadai sa'ah, sampai hari kiamat. Kemudian may yuti'illah, maka barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, faqad rasyad, sungguh dia telah terbimbing. Wa may ya'sihima, dan barang siapa yang durhaka kepada keduanya, kepada Allah dan rasulnya, fa innahu, maka sesungguhnya, la yadurruhu illa nafsah, tidak akan memberikan kemadaratan kecuali untuk dirinya.
wala yadurrullaha ta'ala syai'a, dan sama sekali Allah tidak akan bisa atau tidak akan mendapatkan kemadaratan dari maksiatnya manusia. Jadi ada kalimat yang sering dibaca oleh Rasul ketika khutbah Jumat, kalimat ini ya, berdasarkan dari Ibnu Mas'ud. Alhamdulillah ya, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basira baina yaday sa'ah, may yuti'illaha wa rasulah faqad rasyad wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsa wa la yadurrullaha ta'ala syai'a. Wa amdi Sihabin, adapun menurut Ibnu Sihab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, annahu, bahwasanya dia suila, pernah ditanya, an tasyahudin Nabi sallam, tentang tasyahudnya Nabi sallam yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, pada qara nahwahu, maka beliau mengucapkan seperti yang tadi itu ya, yang tadi itu. Waqala, dan kemudian beliau menambahkan wa may ya'sihima faqad gawa, barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, faqad gawa, sungguh dia telah sesat ya. Jadi jemaah sekalian, ada isi daripada khutbahnya itu adalah tadi itu hamdalah, kemudian ada tasyahud. Berikutnya ya, rawahuma Abu Daud, telah meriwayatkan kepada keduanya Abu Daud yang tadi itu ya. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Syihab, perawinya Abu Daud ya. Kemudian dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yaktubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbataini. Rasul itu khutbahnya sembari berdiri dan duduk di antara dua khutbah, seperti yang biasa kita lakukan ya. Tetapi kan kita tidak tahu, hanya tahunya sudah begitu. Ilmunya harus kita ketahui ya, bahwa ya, kata Jabir bin Samurah, Rasul itu yaktubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbataini. Beliau khutbahnya sembari berdiri dan duduk di antara dua khutbah, berarti khutbahnya dua kali. Kalau Jumat itu khutbahnya dua kali. Wa yaqra'u ayatin, dan beliau membaca ayat-ayat, bukan satu ayat, berarti membaca beberapa ayat ya. Kemudian wa yudakkirun nasa ya, dan kemudian mengingatkan manusia. Artinya beliau khutbahnya itu berdiri, kemudian membaca Al-Quran dan memperingatkan manusia, maksudnya para jamaah yang hadir di sidang Jumat. Rahul jamaah ilal Bukhari wa Tirmidzi, diriwayatkan hadisnya oleh jamaah semua kitab hadis kecuali Imam Bukhari dan Tirmidzi. Wa anhu aidan, dan darinya pula itu dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anin Nabi sallallahu, bahwa Nabi sallallahu kana la yutilul mau'idata, bahwa beliau tidak biasa memanjangkan mau'idhahnya. Jadi khutbahnya itu tidak begitu lama ya. La yutilul mau'idhah wa yaumal jum'ati, pada hari Jumat, innama hiya kalimatun yasiratun ya, bahkan ia hanya kalimat-kalimat yang mudah saja.
yang gampang dicerna saja. Ya, itu. Jangan khutbah panjang jelimet, nggak jelas. Ya kan? Udah panjang kemana gitu, poin-poinnya saja. Bahkan kemudian dengan suaranya yang terus menyentak. Sebab kalau khutbahnya kepanjangan, nadanya datar saja, bahkan cenderung pelan gitu. Itu jamaah. Iya, jamaah anteng. Iya, jamaahnya anteng gitu ya. Di waktu jam segitu kan jam rawan gitu ya. Iya. Akhirnya nggak jelas gitu ya. Ya, makanya kemudian apa yang disampaikan Rasul itu, di sahabat meriwayatkannya bahwa beliau la yutilul mau'idhata. Beliau tidak memanjangkan mau'idhahnya. Ya, gitu. Sehingga kalau di mimbar sudah ada catatan maksimal 15 menit. Cuman sayang ya, maksimal 15 menit, tapi ya pengumuman dan sebagainya itu 30 menit. Pengumuman, kemudian lelang. Ya, ya. Baik, kita lanjut. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan tadi oleh Abu Daud. Wa Ummi Hisam binti Harisah, adapun dari Ummi Hisam bin Harisah binti Harisah, ibni Nu'man bin Nu'man radhiyallahu an, semoga Allah meridai anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qalat, ya berkata, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah yaqra'uha kulla jum'atin. Itu maksudnya apa nih? Jadi ada seorang sahabiyah namanya Ummu Hisham. Ya, Ummu Hisham binti Harisah binti Nu'man bin Nu'man. Dia menyampaikan, aku ini tidak pernah bisa menghafal Al-Quran surah Qaf kecuali dari seringnya aku mendengarkan Rasul membaca dalam khutbah Jumat. Kira-kira intinya apa nih? Satu, Rasul ternyata dalam khutbah Jumat ia memperdengarkan alunan baca Quran, alunan bacaan Quran. Jadi bukan satu ayat, dua ayat berarti ya. Tapi beliau menyebutkan ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid. Aku ini tidak bisa menghafal surah Qaf wal Qur'anil Majid, berarti satu ayat, satu surah. Illa kecuali an lisani Rasulillah, ya, bersumber dari lisannya Rasul, yaqra'uha kulla jum'atin, di mana beliau selalu membacanya setiap Jumat. Alal mimbari, di atas mimbar, idza khotoban nasa, ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia. Jadi Rasul berarti sering membaca surah Qaf dalam khutbahnya. Yang kedua, berarti Jumatan waktu itu dihadiri oleh ibu-ibu. Ya, ibu-ibu tidak wajib Jumatan ya? Tidak. Tetapi kalau dia hadir, sah ikut Jumatan dan tidak perlu sholat duhur. Kita boleh larang ibu-ibu ikut Jumatan? Nggak boleh. Di mana zaman Rasul juga ada ibu-ibu yang Jumatan. Ini buktinya adalah, ya, siapa tadi? Ya, Ummu Hasim ini. Ya, Ummu Hasim. Ya, jadi kembali kepada bahasan awalnya, bahwa isi khutbah itu pertama adanya hamdalah, membaca tasyahud, kemudian membaca Al-Quran, begitu ya.
Kemudian ya, ya mana tadi? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Daud yang tadi itu. Kemudian Wan Ibni Majah, sedangkan dalam kitabnya Ibnu Majah, an Ubay, dari sahabat Ubay, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW qara'a yaumal jumu'ati tabarak, beliau membaca pada hari Jumat itu surah ya, surah Al-Mulk, surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya. Ya. Wa huwa qaimun yudakkiru bi ayyamillah, sedangkan beliau sedang berdiri, yudakkiru bi ayyamillah, sedang mengingatkan tentang hari-hari Allah, artinya pada khutbah Jumat. Wa fi Raudhah An-Nadiyah, dan dalam kitab Raudhah An-Nadiyah, pengarang kitab itu menyebutkan i'lam annal khutbata al-masyru'iyata al-masyru'ata, sesungguhnya ketahui sesungguhnya khutbah yang disyariatkan itu adalah hiya makana ya'taduhu, apa yang sudah dibiasakan oleh Rasulullah SAW, min targhibin nas wa tarhibihim, yaitu tentang mengingatkan kepada manusia, tentang ya anjuran dan ancaman. Ya, jadi intinya khutbah itu adalah tersampaikannya ancaman dan anjuran, kata pengarang kitab ini, kata kitab Ar-Raudhah An-Nadiyah. Ya, fahada, ya, maka itu kemudian ya, fahada fil haqiqah ar-ruhul khutbah alladhi li ajri syariat, maka sesungguhnya ya targhib wa tarhim, maksudnya ancaman dan anjuran itu, itulah sesungguhnya adalah hakikat ruh khutbah itu. Ya, ruhnya khutbah itu adalah tersampaikannya anjuran melaksanakan kebaikan dan larangan melakukan kemaksiatan. Adapun yang disyarat-syaratkan harus baca alhamdulillah, baca syahadat, baca sholawat, ya kan, dan sebagainya, itu penyempurna saja katanya, kata kitab pengarang kitab itu. Walaupun kemudian ya dibagi di apa itu di kitab-kitab lain bahwa syahadat apa itu rukun khutbah itu tetap, kalau kemudian di khutbah nggak ada sholawat, khutbahnya batal, tidak sah itu. Bahkan ada yang kekeh luar biasa sampai-sampai ya dia berdiri kemudian mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, karena tadi katanya tidak apa itu, tidak, khutbahnya tidak pakai sholawat. Pernah ramai di kita ya pernah ramai di kita. Padahal kalau kemudian dibaca itu ternyata banyak perbedaan pendapat. Toh orang yang tidak ikut khutbah saja, dia sholatnya 1 rakaat bersama imam dalam Jumatan, dia juga khutbahnya atau Jumatannya sah itu ya. Itu. Jadi jangan terlalu ekstrim. Ya. Tapi kalau kemudian dipahami, oh ternyata terbuka ruang perbedaan pendapat. Namun kalau kita lihat Rasul khutbahnya itu adalah ya ada hamdalahnya, ada apa itu syahadatnya gitu ya, dan ada kemudian tilawahnya, baca Qur'annya, bahkan mungkin bukan 1-2 ayat. Kalau surah Al-Qaf kan berapa ayat ya. Jadi begitu ya jemaah sekalian tentang
hendaknya ya, isi dari khutbah itu adalah adanya hamdalah, ya, adanya mau'idatul hasanah, dan adanya qiraah. Kemudian berikutnya masru'iyatul qiyam lil khutbataini, disyariatkan berdiri untuk dua khutbah, wal julus bainahuma, dan duduk di antara keduanya jalsatan khafifatan, dengan duduk yang ringan saja, sebentar saja. Jadi ya, disyariatkan berdiri untuk khutbah itu. Jadi sebenarnya kalau atas nama khutbah, semua khutbah itu harusnya berdiri. Ya, khutbah itu apa saja coba? Oh, yang atas nama khutbah. Khutbah Jumat, 2 Idul Adha, Idul Fitri, 3 khutbah nikah. Ya, khutbah nikah. Ya, itu juga harusnya berdiri memang. Atau atas nama khutbah. Khutbah dengan pidato sama nggak? Beda, itu kan. Kalau pidato boleh saja duduk. Tapi kalau nama khutbah harusnya memang, kalau pidato kan boleh saja tidak mengikuti rukun-rukunnya. Kalau pidato ya. Tapi kalau kemudian atas nama khutbah, ya. Terlebih khutbahnya khutbah Jumat. Jadi masru'iyatul qiyam, disyariatkannya berdiri lil khutbataini, untuk dua khutbah, wal julus, dan duduk bainahuma, di antara kedua khutbah itu jalisatan khafifatan, duduk yang sebentar, duduk yang ringan, tidak begitu lama. Kita baca An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhtubu yaumal jumu'ati qaiman, beliau khutbah hari Jumat itu sembari berdiri. Summa yajlisu, kemudian beliau duduk. Summa yaqumu, kemudian beliau berdiri lagi. Kama yaf'alunal yaum, seperti mana pada umumnya orang-orang yang khutbah pada hari ini. Jadi Ibnu Umar ya menyampaikan apa yang beliau lihat Rasul itu kalau khutbah sembari berdiri, duduk, kemudian berdiri lagi, seperti mana yang sudah dilakukan, dan kita pun melihat hal itu hari ini. Rawahul Jamaah, diriwayatkan oleh semua imam hadis. Wan Jabir bin Samurah, sedangkan dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, kala ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu qaiman. Tambah lagi nih Jabir bin Samurah, Nabi SAW yahtubu qaiman, beliau khutbah itu sembari berdiri. Summa yajlisu, kemudian duduk. Summa yaqumu, kemudian berdiri lagi. Payahtubu qaiman, maka beliau itu khutbahnya sembari berdiri. Paman qala, maka barang siapa yang berkata kana yahtubu jalisan, bahwa Rasul itu khutbahnya dengan duduk, faqad kadzaba, sungguh dia telah berdusta. Ini kata siapa nih? Kata Jabir bin Samurah. Ya. Kenapa? Faqad wallahi, dan sungguh demi Allah, sholaitu ma'ahu, aku salat beserta Rasul itu, aksaru min alfai salatin, lebih daripada 2000 kali sholat Jumat. Kalau 2000 kali sholat Jumat berarti berapa tahun? Berapa minggu dulu, berapa minggu ya? 1 tahun berapa minggu? Ya. 53 ya? Kalikan saja. Ya. Kata beliau, aku sholat lebih daripada alfai sholatin, 2000 kali sholat. Ya. Ya, artinya bahwa al-murad biha as-shalawatul khams. Ya. Ya. Maka kalau ada orang menyebutkan bahwa Rasul itu khutbahnya duduk,
Maka kata Jabir bin Samurah, dia sudah dusta. Aku ini sholat dengan Rasul ya lebih daripada 1000-2000 kali sholat berjamaah. Dan pastinya kan Jumatannya juga ikut, begitu maksudnya. Ya, Jumatannya ikut. Rawa Ahmad wa Muslim wa Abu Daud. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah an Taus, dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Taus, qala khotbah Rasulullah SAW qaiman. Rasul itu khutbahnya sembari berdiri. Wa Abu Bakar pun begitu, khutbah Jumatnya sembari berdiri. Wa Umar pun sama. Wa Utsman pun begitu. Wa awwalu man jalasa 'alal mimbar Muawiyatun. Ternyata ada orang yang pertama duduk di atas mimbar adalah Muawiyah. Hari ini nggak ada ya, nggak ada orang yang khutbah Jumatnya duduk, nggak ada kan? Ternyata diberitakan orang yang pertama kali khutbah Jumat sembari duduk itu adalah Muawiyah. Waruwiya aidon an Sya'bi, dan diriwayatkan pula oleh Asy-Sya'bi anna Muawiyah, bahwasanya Muawiyah itu innama khotbah qaidan, bahwa khutbahnya sembari duduk. Lama kasoro sahmu batnihi walahmihi, saat perutnya sudah ya badannya sudah gemuk. Ya, orang gemuk kan susah kalau kemudian harus berdiri. Maka orang gemuk itu biasanya sediakan kursi duduk, kenapa begitu? Ya, itu. Terus gimana? Kok ada sahabat yang seperti itu? Wa ba'dul a'immati, dan sebagian ulama akhada wujubul qiyam, mengambil wajibnya berdiri asna al khutbah, ketika menyampaikan khutbah itu. Wa wujubun, maka adalah dia wajib. Ya. Kemudian duduk bainal khutbataini, ya, duduk di antara dua khutbah juga adalah seperti apa yang Rasul lakukan dan sahabat-sahabat sudah juga dilakukan. Walakinnal fi'la bimajaradihi la yufidul wujub, ya. Tetapi ya, apa yang dilakukan oleh sebagiannya itu bukan berarti menafikan tentang wajibnya berdiri dalam khutbah. Jadi mungkin pengecualian kalau memang betul-betul tidak bisa berdiri karena terlalu berat badannya, tak kuat untuk berdiri, seakan-akan menjadi boleh khutbahnya dengan duduk seperti yang dilakukan oleh Muawiyah. Ya, maka mungkin pengecualian ini. Ya, pengecualian kalau kemudian badannya sudah seperti itu. Ya. Terakhir di kesempatan hari ini, istihbabu ruf'is sauti bil khutbati wa taksiriha wal ihtimamu biha. Disunnahkan ruf'is saut, mengangkat suara. Kalau mengangkat suara berarti mengeraskan suara. Jadi khutbah Jumat dengan pengajian umum harus beda. Ya. Jadi khutbah Jumat itu harus lantang, harus keras. Ya. Harus diangkat suaranya, berarti harus dikeraskan. Sehingga jamaah tidak ada kesempatan untuk ngantuk. Ya. Ya, adanya kesempatan ngantuk itu karena khutbahnya seperti yang tadi. Alhamdulillah. Udah dijauhin lagi mic-nya ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya. Sudah. Yang sebelah sana ya. Ya, pulas dia. Bil khutbah, dengan khutbah. Wa taksiriha, tetapi meringkasnya. Wal ihtimamu biha, dan dia punya perhatian khusus dengan khutbah Jumat itu. Ya. Pan Ammar ibni Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW,
aku mendengar Rasul SAW yaqulu, beliau bersabda, inna tula sholatir rajul, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, wa qisra khutbatihi, dan ringkasnya ya khutbahnya atau pendek khutbahnya, ma'innatun min fikhihi, pertanda mengerti tentang fikih atau paham tentang agama. Fatilus sholata, maka panjangkan salat Jumat itu, wa aksirul khutbah, dan pendekan khutbahnya. Maka benar kalau khutbahnya 15 menit gitu ya, 15 menit cukup, nggak terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang ya. Ada yang lebih dari itu, kalau menarik nggak apa-apa ya. Ini sudah panjang nggak jelas apa isinya tadi, mutar-mutar terus, nggak ada poin-poin yang bisa diambil oleh jemaat para jamaah gitu ya. Rawu Ahmad wa Muslim, diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim. Wa innama kana qisarul khutbah wa tulus shalah dalilan ala fikir rajul, bahwasanya pendeknya khutbah dan panjangnya salat menjadi dalil atas pahamnya seseorang, li'anal faqiha ya'rifu jawami al-kalam, karena dia mengerti tentang jawami al-kalim. Ya, jawami al-kalim itu memilih kalimat-kalimat yang mudah dipahami ya gitu. Jadi tidak kesana kemari, apalagi kemudian menggunakan bahasa-bahasa terlalu tinggi yang jamaah nggak paham. Kalau begitu berarti ya bagaimana mungkin kita menyampaikan anjuran, larangan kalau jamaahnya tidak paham dengan bahasa kita. Sehingga mungkin dari sini kenapa dibolehkan kan khutbah itu menggunakan bahasa di daerahnya ya, kan ada yang tetap pokoknya bahasa Arab juga sah ya, sah. Jadi kalau khutbah pakai bahasa Arab saja khutbahnya sah. Tapi kalau kemudian kita ingin menyampaikan Jumatan itu sebagai sarana menyampaikan tadkirah, maka mau tidak mau harus menggunakan bahasa di mana dia dipahami ya. Itu saya kalau kemudian khutbahnya pakai bahasa Sunda di sini di depan bapak-bapak yang bukan orang Sunda, ngerti nggak? Ya nggak ngerti gitu ya. Bapak juga bukan orang Arab gitu ya, jadi bapak sudah bisa bahasa Arab semua ya. Walau sholat isya sudah tiba, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita dari apa yang sudah kita pelajari untuk bisa kita laksanakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.